Assalamualaikum. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Belajar tema di kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Tujuan pembelajaran menyebutkan organ pernapasan pada hewan. Organ pernapasan pada hewan. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan membahas tentang pernapasan pada hewan, yaitu diantaranya hewan yang tergolong cacing tanah, tergolong serangga, ikan, hewan jenis amfibi, reptil, dan juga burung, serta mamalia. Selanjutnya kita bahas cacing tanah. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Jadi, cacing bernapas dengan permukaan kulit ya anak-anak. Nah, ini contohnya. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Selanjutnya yaitu serangga. Nah anak-anak, alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah anak-anak, contohnya seperti ini ya, ini adalah hewan lebah. Nah, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh darah kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Dan karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Jadi seperti ini ya sistem pernapasannya pada serangga. Selanjutnya ikan. Nah, anak-anak, ikan itu bernapas dengan organ khusus ya, mirip saringan yang disebut insang. Nah, insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, ini gambarnya ya anak-anak. Kemudian, insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Nah, ini bisa kalian perhatikan ya yang mana insang. Nah, kemudian pada insang terdapat pembuluh darah halus. Nah, pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Jadi ini salah satu fungsi insang ya anak-anak. Nah anak-anak, selanjutnya proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutup mulutnya bergantian dengan membuka dan menutup insangnya. Kemudian proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, untuk inspirasi itu sendiri yaitu mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Ini untuk pengertian inspirasi ya. Dan untuk ekspirasi yaitu mulut ikan menutup dan tutup insang membuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran pada gas. Nah, jadi ini adalah contoh ya anak-anak gambarnya pada ikan. Ini inspirasi nih ketika oksigen masuk, maka insangnya itu akan tertutup dan ekspirasi sebaliknya. Selanjutnya hewan jenis amfibi.
Nah, anak-anak, hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, ini contoh kecebong ya anak-anak dan ada insangnya. Ini katak kecil ya. Nah, setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Dan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Jadi, kecebong tadi berubah menjadi katak dewasa, sehingga alat pernapasannya pun menggunakan paru-paru. Permukaan kulit katak yang selalu basah memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, hewan jenis reptil. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, selanjutnya, paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi walaupun buaya hidup di dua alam ya, anak-anak semua, ia tetap bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya, kita ke jenis burung. Nah, burung bernapas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara yang diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Ya, jadi pernapasan burung itu saat tidak terbang ya anak-anak. Dan kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara saat tidak terbang. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara saat terbang. Burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udaranya. Selanjutnya, hewan jenis mamalia. Nah, anak-anak, apa itu mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis hewan mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Nah, untuk mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Untuk mamalia air misalnya paus, duyung, dan juga lumba-lumba. Nah, jadi hewan mamalia itu terbagi dua ya, hidup di air dan hidup di darat. Dan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia terdiri dari atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, ini contohnya ya pada kuda ya. Kemudian ini pada mamalia air. Hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Tugas tema Jumat 27 Agustus 2021. Sebutkan alat pernapasan pada hewan yaitu cacing tanah, kumbang, ikan, katak, cicak, kuda, paus, merpati, angsa, dan lumba-lumba. Tulis di buku tulis ya menggunakan tabel. Fotokan ke ibu hasilnya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum.